Di pabrik baja besar di pinggiran Surabaya itu, Andi berdiri membeku saat suara rekan kerjanya menggelegar seperti mesin las yang menyala. "Lihat ini bro. Andi suka cowok. Ada chat mesra sama pria di ponselnya yang ketinggalan di meja," teriak Budi sambil mengacungkan ponsel Andi yang terjatuh tadi pagi. Tawa kasar meledak dari puluhan pekerja laki-laki berotot yang sedang istirahat makan siang, mata mereka penuh hinaan dan jijik. "Homo. Banci. Keluar dari sini, jangan kotori pabrik kita," teriak yang lain sambil melempar botol air mineral ke arahnya. Andi merasa dunia berputar, wajahnya memanas, air mata hampir jatuh tapi ditahan keras. Selama 3 tahun bekerja sebagai teknisi di sini, ia selalu menyembunyikan rahasianya dengan sempurna, tak pernah bicara soal pacar, selalu menolak ajakan ke tempat hiburan malam, berpura-pura suka cewek saat obrolan laki-laki. Tapi satu kesalahan kecil, ponsel yang lupa dikunci, mengungkap semuanya. Bosnya, Pak Joko, datang dengan muka merah padam. "Andi, kamu dipecat sekarang juga. Perusahaan ini tak butuh orang seperti kamu, ini lingkungan kerja yang sopan, keluarga kita di sini," kata bosnya dingin, tanpa memberi kesempatan bicara. Andi mengambil tasnya dengan tangan gemetar, berjalan keluar gerbang pabrik di bawah terik matahari siang yang menyengat, keringat bercampur air mata yang akhirnya jatuh. Motornya diparkir jauh, tapi kakinya tak kuat lagi. Ia duduk di trotoar pinggir jalan, kepala tertunduk, memikirkan ibunya di kampung yang selalu bilang menikah cepat ya nak, biar ayah bangga. Ayahnya yang pensiunan tentara pasti akan marah besar kalau tahu. Teman-temannya di pabrik yang dulu akrab sekarang pasti sudah menyebarkan berita ini ke seluruh sip. Andi merasa sendirian di dunia ini, di Indonesia yang katanya ramah tapi sebenarnya penuh pandangan tajam terhadap orang seperti dia. Hujan mulai turun deras, membasahi baju kerjanya yang kotor. Ia bangkit, berjalan tanpa tujuan, melewati warung-warung kecil yang mulai tutup karena hujan. Di sebuah angkringan pinggir jalan yang masih buka, ia berhenti untuk berteduh. Bau gorengan dan kopi hitam menyambutnya. "Mau duduk mas? Hujan deras nih," kata pemilik warung ramah. Andi mengangguk pelan, duduk di bangku kayu yang basah. Tak lama, seorang pria tinggi dengan jaket hoodie hitam masuk, rambutnya basah kuyup, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas dan mata lembut. Pria itu memesan kopi, lalu menatap Andi yang masih menunduk. "Kamu baik-baik saja? Aku lihat tadi kamu keluar dari pabrik dengan wajah seperti habis ditabrak truk," kata pria itu pelan, suaranya hangat seperti angin sore. Andi mengangkat wajah, terkejut melihat pria itu tersenyum tipis, tak ada hinaan di matanya. Aku baru dipecat," gumam Andi, suaranya hampir hilang. Pria itu duduk di sebelahnya tanpa diundang. "Nama aku Rama. Kerja sebagai desainer grafis, lagi proyek di Surabaya ini. Kalau mau cerita aku dengerin. Kadang dunia ini keras banget, tapi kita nggak sendirian." Hujan semakin deras, petir menyambar di kejauhan. Andi tak tahu kenapa, tapi ia mulai bercerita sedikit tentang hari ini, tentang rahasianya yang terbongkar. Rama mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi merasa ada orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan monster. Obrolan mereka mengalir, dari pekerjaan ke keluarga, sampai Andi sadar sudah hampir sore. Rama memberi nomor teleponnya. "Hubungi aku kalau butuh teman bicara ya. Jangan nyerah dulu." Andi pulang ke kosannya dengan hati yang sedikit lebih ringan, tapi badai baru saja dimulai. Malam itu, telepon dari ibunya berdering. "Andi, ada apa di pabrik? Temanmu bilang kamu dipecat karena..." "Karena apa nak?" suara ibunya khawatir. Andi bohong, bilang hanya kesalahpahaman. Tapi ia tahu berita ini akan sampai ke telinga ayahnya. Di kamar sempit kosannya, Andi berbaring memandang langit-langit, memikirkan Rama yang baru dikenalnya. Siapa pria itu sebenarnya? Kenapa hatinya berdegup kencang saat ingat senyumnya?
Pagi berikutnya, Andi bangun dengan kepala berat. Kosannya di pinggiran Surabaya terasa lebih sepi dari biasa. Tak ada lagi alarm pagi untuk ke pabrik, tak ada rekan kerja yang memanggil sarapan bareng. Ia membuka ponsel, ada pesan dari Rama, "Pagi Andi, semoga harimu lebih baik hari ini. Kalau mau ketemu, aku ada di kai dekat stasiun pukul 10. Andi ragu, tapi akhirnya pergi. Di kai kecil itu, Rama sudah menunggu dengan 2 gelas kopi susu. "Aku tahu kamu lagi susah, tapi jangan tutup diri ya," kata Rama sambil tersenyum. Mereka bicara panjang, Rama cerita tentang dirinya yang sudah menerima diri sejak kuliah di Jakarta, meski keluarganya di Bandung masih belum sepenuhnya tahu. "Aku pernah dihina juga, tapi aku pilih hidup jujur dengan diri sendiri." "Kamu nggak salah Andi, cinta itu nggak pilih gender," ujar Rama lembut. Andi merasa ada kehangatan yang lama hilang. Mereka jalan-jalan di taman kota, menghindari keramaian, bicara tentang mimpi. Andi ingin punya usaha kecil, Rama ingin buka studio oto. Hari itu berlalu cepat, Andi pulang dengan hati penuh harapan kecil. Tapi sore harinya, telepon dari saudara sepupunya datang. "Andi, katanya kamu gai. Ayahmu marah besar, ibumu nangis. Pulanglah ke kampung besok." Andi panik. Ia tak siap menghadapi keluarga. Malam itu ia menelepon Rama, suaranya gemetar. Rama datang ke kosan Andi membawa makanan dari warung. "Aku di sini, kita hadapi bareng." Mereka duduk di lantai, Rama mendengarkan cerita Andi tentang masa kecil di desa, tekanan jadi laki-laki sejati, bagaimana ia selalu merasa berbeda tapi takut mengakui. Rama berbagi pengalamannya sendiri, tentang saat pertama kali jatuh cinta dengan teman kampus dan harus sembunyi. "Tapi akhirnya aku sadar, menyembunyikan diri justru bikin sakit sendiri." Andi menangis pelan, Rama memeluk pundaknya dengan lembut, tak lebih. Sentuhan itu hangat, membuat Andi merasa aman untuk pertama kali. Keesokan harinya, Andi naik bus ke kampung halamannya di Mojokerto. Di rumah kayu sederhana, ayahnya duduk di teras dengan muka dingin. "Kamu bikin malu keluarga. Apa kata tetangga? Nikah sekarang atau keluar dari rumah ini," teriak ayahnya. Ibu Andi hanya menangis di pojok. Andi berdiri tegar, tapi hatinya hancur. Ia tak mengaku sepenuhnya, tapi ancaman sudah jelas. Pulang ke Surabaya malam itu, Andi merasa kehilangan segalanya. Tapi pesan dari Rama menunggu, "Aku tunggu kamu di stasiun. Kita makan malam bareng." Pertemuan itu membuat Andi tersenyum kecil di tengah air mata. Hubungan mereka semakin dekat tanpa Andi sadari. Rama mengajak Andi ke proyek otonya di Pantai Kenjeran, tempat sepi di akhir pekan. Mereka berjalan di pasir, angin laut meniup rambut. "Kamu cantik saat tersenyum gitu," kata Rama tiba-tiba, membuat Andi tersipu. Mereka bicara tentang masa depan, tentang bagaimana di Indonesia sulit hidup terbuka, tapi ada komunitas kecil yang saling dukung. Andi mulai berani cerita lebih dalam tentang rasa bersalahnya terhadap agama dan keluarga. "Aku takut dosa, Rama. Tapi aku juga tak bisa bohong sama diri sendiri." Rama menggenggam tangannya sebentar. "Cinta nggak pernah dosa, Andi. Yang dosa itu benci tanpa alasan." Hari-hari berikutnya penuh momen kecil, makan sate di pinggir jalan, nonton film di bioskop sepi, saling kirim pesan lucu. Tapi konflik datang saat teman lama Andi dari pabrik menelepon. "Bro, berita kamu udah nyebar kemana-mana. Ada yang bilang kamu pacaran sama cowok baru. Hati-hati ya." Andi panik, takut Rama ketahuan. Ia mulai menjauh sedikit, membatalkan janji. Rama merasakan tapi tak memaksa. Suatu malam, Andi mendapat telepon dari ibunya. "Nak, ada gadis baik dari tetangga, ayahmu mau jodohin. Pulanglah besok." Andi menolak, tapi tekanan semakin berat. Ia bertemu Rama di taman malam hari, menceritakan semuanya. "Aku takut kehilangan kamu juga, Rama." Rama memeluknya erat di bawah pohon rindang.
Kita hadapi pelan-pelan. Aku nggak kemana-mana. Pengertian Rama membuat Andi semakin jatuh hati. Tapi di belakang, saudara Andi mulai curiga dan menyebarkan rumor ke keluarga besar. Andi merasa seperti berjalan di tali tipis antara cinta baru dan kewajiban lama. Krisis datang lebih cepat dari yang Andi bayangkan. Di sebuah acara keluarga virtual, sepupunya tiba-tiba bertanya langsung, "Andi, bener kamu suka pria? Ada oto kamu sama cowok di KAI?" Ayahnya langsung marah besar di telepon. "Kamu sudah bukan anakku. Jangan pulang lagi kalau belum berubah." Andi terduduk di lantai kosannya, menangis sendirian. Rama datang secepatnya, membawanya ke apartemen kecil Rama di pusat kota. "Di sini aman, istirahat dulu." Selama seminggu, Rama merawat Andi seperti saudara, masak nasi goreng sederhana, ajak jalan pagi untuk segarkan pikiran. Andi mulai belajar menerima diri, membaca buku tentang identitas yang Rama pinjamkan. Tapi kesalahpahaman terjadi saat Andi melihat Rama bicara akrab dengan rekan kerja perempuan di KAI. Andi cemburu buta, marah dan pergi tanpa penjelasan. "Kamu juga bohong ya," tuduh Andi lewat pesan. Rama kebingungan tapi menjelaskan bahwa itu hanya teman kerja. Mereka bertemu lagi, Andi minta maaf dengan air mata. "Aku takut kehilangan, makanya curiga." Rama memakan dan pelukan mereka semakin erat. Di tengah itu, Andi mendapat tawaran kerja baru sebagai teknisi di perusahaan kecil, berkat referensi Rama. Tapi berita dari kampung semakin buruk, ibunya sakit karena stres. Andi harus memilih pulang dan bohong atau bertahan dengan kebenaran. Andi memutuskan pulang sebentar ke kampung meski Rama khawatir. Di rumah, ayahnya diam saja, ibunya memeluknya sambil menangis. "Nak, tolonglah, nikah saja dulu biar ayah tenang." Andi menolak tegas untuk pertama kalinya. "Ibu, aku nggak bisa bohong lagi. Aku suka pria dan aku ketemu orang yang bikin aku bahagia." Ayahnya marah, hampir memukul, tapi ibunya mencegah. Andi pergi dengan hati hancur, tapi merasa lebih kuat. Kembali ke Surabaya, ia cerita ke Rama. "Aku pilih jujur, meski sakit." Rama bangga, mereka menghabiskan malam bicara tentang masa depan bersama, mungkin pindah ke kota besar, buka usaha kecil. Tapi ujian terbesar datang saat teman lama dari pabrik datang ke kosan Andi, memprovokasi, "Kamu bikin malu kita semua, homo." Perkelahian kecil terjadi, Andi terluka ringan. Rama datang menjemput ke rumah sakit, marah tapi penuh kasih. "Kamu berani, Andi. Itu langkah besar." Andi sadar, pertumbuhannya dimulai dari sini, dari rasa takut jadi keberanian. Mereka merencanakan liburan kecil ke pantai, tempat tenang untuk menyembuhkan luka. Setelah beberapa bulan, Andi dan Rama sudah membangun hidup baru. Andi kerja di perusahaan baru, lebih terbuka dengan diri sendiri. Rama memperkenalkan Andi ke teman-teman komunitasnya yang saling dukung. Keluarga Andi pelan-pelan melunak, ibunya mulai kirim pesan, ayahnya diam tapi tak lagi marah terbuka. Suatu hari, mereka bertemu di rumah Rama, bicara panjang tentang penerimaan. "Mungkin waktu akan bantu," kata ibu Andi lewat telepon. Andi dan Rama berjalan di pantai Kenjeran lagi, tangan saling genggam diam-diam. "Terima kasih sudah ubah hidupku," bisik Andi. Rama tersenyum. "Kita ubah bareng." Cinta mereka tumbuh kuat, penuh pengertian dan pengorbanan. Andi kini membantu orang lain yang sedang berjuang sama, lewat obrolan online anonim. Hidup tak mudah, tapi mereka punya satu sama lain. Di akhir perjalanan ini, Andi belajar bahwa kebahagiaan datang dari keberanian menjadi diri sendiri. Apakah seseorang harus mengorbankan keluarganya demi hidup autentik sebagai gay di masyarakat Indonesia? Benar atau salah?